Pada suatu pagi yang tak biasa di musim semi, di sebuah ruang pertemuan yang megah di kompleks Kementerian Pertahanan Israel, suasana terasa tegang dan suram. Meja kayu panjang yang biasanya dipenuhi dokumen dan peta kini kosong, kecuali sebuah tablet digital yang menampilkan data-data intelijen terbaru. Di sekeliling meja, para pejabat tinggi militer dan politik tampak serius. Jenderal Yaron Ben-Ami, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, IDF, berdiri di ujung meja, matanya yang tajam menatap satu persatu wajah yang ada di ruangan. Tuan dan Nyonya sekalian, ia memulai dengan suara berat, kita tidak bisa lagi mengabaikan situasi yang berkembang di perbatasan utara kita, dan lebih penting lagi, di wilayah Iran. Data intelijen kita menunjukkan peningkatan drastis dalam aktivitas militer mereka. Ini bukan sekadar latihan rutin. Ini adalah persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Selama bertahun-tahun, hubungan antara Israel dan Iran selalu berada di titik didih. Meskipun tidak pernah terlibat dalam perang konvensional berskala penuh, kedua negara telah melancarkan perang bayangan yang panjang dan berliku. Iran, melalui proksi-proksinya seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi-milisi di Suriah, terus-menerus menantang keamanan Israel. Sementara itu, Israel membalas dengan serangan udara tersembunyi, sabotase, dan operasi siber yang menargetkan program nuklir dan militer Iran. Konflik ini telah menjadi semacam tarian maut yang tak berkesudahan, di mana setiap gerakan provokasi dibalas dengan respons rahasia. Akan tetapi, tarian itu kini berubah menjadi crescendo yang membahayakan. Dalam beberapa bulan terakhir, provokasi meningkat pesat. Kapal-kapal dagang Israel diserang di perairan internasional, drone-drone Iran melintasi wilayah udara Israel, dan para pejabat Iran secara terbuka mengancam akan menghapus Israel dari peta. Ancaman-ancaman ini bukan lagi sekadar retorika kosong, mereka didukung oleh tindakan nyata di lapangan. Iran telah berhasil mengembangkan rudal balistik jarak jauh yang mampu menjangkau setiap sudut Israel, sementara gudang senjata mereka terus bertambah dengan drone-drone canggih dan senjata presisi. Di pihak Israel, respons juga semakin intens. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, telah meningkatkan frekuensi dan skala latihan militer mereka. Latihan-latihan ini, yang diberi nama Sandi, Kilat Biru, dan Pagar Besi, dirancang untuk mensimulasikan skenario serangan multifront dari utara dan timur. Ribuan tentara, tank-tank Merkava, dan pesawat-pesawat tempur F-35 dilibatkan dalam manuver-manuver yang menampilkan kekuatan militer Israel yang luar biasa. Media Israel dan internasional meliput latihan-latihan ini secara ekstensif, dan pesan yang disampaikan jelas, Israel siap untuk setiap kemungkinan. Namun, di balik layar, pemerintah dan militer Israel menghadapi dilema strategis yang pelik. Mereka tidak bisa lagi hanya bereaksi terhadap provokasi. Iran semakin percaya diri, dan setiap serangan yang berhasil terhadap Israel akan meningkatkan moral musuh dan membuat sekutu-sekutu mereka merasa lebih berani. Keputusan harus diambil. Israel harus mengambil langkah maju yang berani, sebuah langkah yang akan mengirimkan pesan yang tidak ambigu kepada Iran dan proksi-proksinya bahwa batas telah tercapai. Kita telah sepakat dalam pertemuan internal kita, lanjut Jenderal Ben-Ami, bahwa strategi bertahan balas kita sudah tidak memadai. Kita harus mengambil inisiatif. Kita perlu mengendalikan narasi, bukan hanya bereaksi terhadapnya. Setelah diskusi panjang dan analisis mendalam, sebuah keputusan bersejarah dibuat. Perdana Menteri Israel, Benjamin Levin, akan mengumumkan rencana pengerahan pasukan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rencana ini bukan hanya sekadar rotasi pasukan biasa atau latihan militer yang lebih besar. Ini adalah pengerahan militer yang komprehensif, melibatkan ribuan pasukan cadangan yang akan dipanggil kembali, sistem pertahanan rudal yang akan dipindahkan ke posisi-posisi strategis, dan unit-unit tempur yang akan bersiaga penuh di perbatasan. Tujuan dari pengerahan ini adalah untuk menciptakan efek gentar yang kuat, sebuah sinyal yang begitu jelas sehingga tidak ada pihak yang salah mengartikannya. Di dalam ruangan, Jenderal Ben-Ami mengakhiri presentasinya. Kita akan mengumumkan ini dalam 48 jam. Pengumuman ini akan mengguncang Timur Tengah. Reaksi dari Iran dan dunia internasional akan tidak terduga, namun kita yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah eskalasi yang lebih besar. Kami telah mempersiapkan segala kemungkinan,
termasuk respons militer jika Iran memutuskan untuk membalas pengumuman kita ini. Pertanyaannya bukanlah jika mereka akan bereaksi, melainkan kapan dan bagaimana. Pernyataan itu mengakhiri pertemuan. Para pejabat meninggalkan ruangan dengan wajah-wajah penuh keraguan dan kekhawatiran, namun juga tekad yang kuat. Mereka tahu bahwa pengumuman yang akan datang ini akan menjadi titik balik dalam konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Di luar jendela, langit senja mulai berubah warna menjadi jingga dan ungu, namun bayangan perang kini tampak lebih dekat dari sebelumnya, mengancam untuk menutupi langit dengan awan-awan hitam pekat. Pengumuman ini, yang akan diberitakan ke seluruh dunia, bukan hanya sekadar berita militer. Ini adalah sebuah langkah politik dan strategis yang berisiko tinggi. Israel bertaruh bahwa dengan menunjukkan kekuatan dan tekad mereka secara terbuka, mereka akan membuat Iran mundur dari niatnya. Namun, ada risiko yang sama besarnya bahwa tindakan ini justru akan dianggap sebagai provokasi pamungkas, yang akan memicu konflik yang mereka coba hindari. Di tengah semua ketidakpastian ini, satu hal yang pasti, tarian maut telah berakhir, dan kini hanya ada satu langkah lagi yang tersisa, sebuah langkah yang bisa mengarah pada perdamaian atau kehancuran. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada pukul 10 pagi, Perdana Menteri Benjamin Levin berdiri di podium yang terletak di hadapan lambang negara Israel. Di belakangnya, bendera Israel berkibar anggun. Siaran langsung pengumuman ini disiarkan di semua stasiun televisi dan radio utama, menghentikan aktivitas warga Israel sejenak. Jutaan pasang mata di seluruh dunia juga terpaku pada layar, menunggu kata-kata yang akan menentukan nasib Timur Tengah. Dengan nada suara yang tegas namun penuh wibawa, Perdana Menteri Levin memulai pidatonya. Warga Israel yang terkasih, ucapnya, selama berpuluh-puluh tahun, kita telah menghadapi ancaman yang tak pernah surut. Musuh-musuh kita, yang dipimpin oleh rezim di Teheran, terus-menerus berusaha untuk merongrong keamanan kita. Kita telah bersabar, kita telah berhati-hati, namun batas kesabaran kita telah mencapai ujungnya. Ia melanjutkan dengan menjelaskan data-data intelijen yang mengkhawatirkan, merinci bagaimana Iran dan proksi-proksinya telah meningkatkan aktivitas militer mereka di perbatasan Israel. Ia menunjukkan grafik dan peta yang menampilkan pergerakan pasukan dan penempatan rudal-rudal baru. Ini bukan lagi sekadar retorika, tegasnya. Ini adalah rencana yang nyata untuk menyerang kita. Dan sebagai Perdana Menteri, tugas saya adalah melindungi setiap warga negara Israel dengan segala cara yang ada. Kemudian, ia membuat pengumuman yang menggemparkan. Oleh karena itu, katanya, saya dengan ini mengumumkan bahwa pasukan pertahanan Israel, IDF, akan memulai pengerahan pasukan skala besar, efektif mulai hari ini. Ribuan pasukan cadangan akan dipanggil kembali. Sistem pertahanan rudal Iron Dome dan Arrow akan dipindahkan ke posisi strategis untuk melindungi kota-kota kita. Seluruh unit tempur kita, baik darat, laut, maupun udara, akan berada dalam status siaga penuh. Pengumuman ini memicu gelombang kejutan. Di Israel, reaksi publik terbelah. Di satu sisi, banyak yang mendukung keputusan tersebut, merasa bahwa inilah saatnya Israel menunjukkan ketegasan. Mereka percaya bahwa langkah ini adalah satu-satunya cara untuk mengintimidasi Iran dan mencegah serangan. Tagar-tagar seperti bela Israel dan siaga penuh membanjiri media sosial. Warga di berbagai kota mulai mengantre di supermarket untuk membeli persediaan makanan, sementara para relawan berkumpul di pusat-pusat komunitas untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Namun, di sisi lain, banyak juga yang menentang. Mereka khawatir keputusan ini akan memicu perang skala besar yang dapat menghancurkan Israel. Aksi protes kecil-kecilan mulai bermunculan di Tel Aviv dan Yerusalem, menuntut agar pemerintah memilih jalur diplomasi daripada konfrontasi militer. Perang bukanlah solusi, teriak salah satu pengunjuk rasa, dan langkah ini hanya akan membuat kita semakin dekat dengan kehancuran. Kekhawatiran ini diperparah oleh berita bahwa ratusan keluarga di utara Israel mulai mengemas barang-barang mereka, bersiap untuk mengungsi jika situasi memburuk. Sementara itu, di panggung internasional, reaksi juga beragam. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, segera merilis pernyataan yang mendukung hak Israel untuk membela diri, namun pada saat yang sama, menyerukan ketenangan dan menahan diri.
Presiden Amerika mengadakan konferensi pers mendadak, menegaskan bahwa AS akan berdiri bersama Israel, namun juga menyatakan kekhawatiran yang mendalam tentang potensi konflik regional. Sebaliknya, Rusia dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang lebih berhati-hati. Rusia mengecam pengumuman tersebut, menyebutnya sebagai langkah yang provokatif dan tidak bertanggung jawab. Uni Eropa juga mendesak kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan, menyatakan bahwa konfrontasi militer tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan hanya akan menciptakan penderitaan yang tak perlu. Dunia diplomatik pun menjadi sangat sibuk, dengan telepon-telepon dari para pemimpin dunia yang berdering tiada henti, mencoba mencari jalan keluar dari krisis yang mengancam ini. Di Teheran, suasana sangat berbeda. Begitu berita tentang pengumuman Israel sampai, para pemimpin militer dan politik Iran langsung mengadakan pertemuan darurat. Awalnya, ada semacam ketidakpercayaan. Mereka telah terbiasa dengan ancaman dan latihan militer Israel. Namun, setelah menganalisis dengan cermat, mereka menyadari bahwa kali ini berbeda. Pengerahan pasukan ini terlalu masif untuk sekadar gertakan. Iran melihat langkah ini sebagai deklarasi perang, sebuah upaya terang-terangan untuk mengintimidasi mereka. Komandan pasukan Garda Revolusi Islam, Jenderal Ali Hajavi, berbicara di depan para perwira seniornya. Mereka pikir mereka bisa menakut-nakuti kita, katanya dengan suara penuh amarah. Mereka pikir dengan pamer kekuatan, kita akan mundur. Mereka salah besar. Respon kita harus tegas dan cepat. Kita tidak akan membiarkan mereka lolos dengan provokasi ini. Maka, tanpa ragu, Iran mulai mempersiapkan respons. Tanda-tanda persiapan militer mereka terlihat jelas. Media sosial Iran yang dikendalikan oleh negara mulai mempublikasikan video-video propaganda yang menampilkan kekuatan militer Iran yang canggih, termasuk rudal balistik baru dan drone-drone canggih yang dijanjikan akan menghancurkan musuh. Satelit-satelit pengamat dari negara-negara besar mulai mendeteksi pergerakan pasukan Iran di wilayah perbatasan, serta persiapan peluncuran rudal di pangkalan-pangkalan rahasia mereka. Tanda-tanda ini jelas bagi siapapun yang mau melihatnya, Iran akan membalas. Pada malam hari setelah pengumuman Israel, suasana di seluruh Timur Tengah sangat mencekam. Lampu-lampu kota yang biasanya terang benderang di Tel Aviv terasa meredup, seolah-olah seluruh kota sedang menahan napas. Di Teheran, jalan-jalan sepi, namun di balik pintu-pintu tertutup, rencana-rencana militer sedang disusun. Ini bukan lagi soal politik atau diplomasi. Ini adalah soal siapa yang akan bertindak lebih dulu, dan siapa yang akan bertahan. Detak jantung seluruh kawasan ini terasa melambat, menanti momen ketika ketegangan yang begitu tebal ini akan pecah menjadi ledakan yang memekakkan telinga. Malam itu, langit di atas Israel terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah pengumuman dramatis dari Perdana Menteri Levin, sebagian besar warga memilih untuk tetap di rumah, memantau berita terbaru. Namun, ketenangan itu hanyalah ilusi. Di bawah permukaan, pasukan Israel dalam kondisi siaga penuh. Radar-radar berputar, jet-jet tempur disiapkan, dan personel militer berpatroli dengan mata waspada. Mereka tahu, respons Iran bisa datang kapan saja. Namun, mereka tidak menduga seberapa cepat dan mematikan respons itu. Pukul 22.45 waktu setempat, sebuah alarm darurat berbunyi nyaring di Pusat Komando Pertahanan Udara Israel. Sinyal radar yang tidak biasa terdeteksi dari arah timur. Awalnya, para operator mengira itu adalah kesalahan teknis atau sinyal dari drone pengintai biasa. Namun, dalam hitungan detik, pola pergerakan itu mulai membentuk formasi yang mengerikan. Ratusan titik kecil, yang bergerak dengan kecepatan supersonik, memenuhi layar radar. Mereka bukan drone, melainkan rudal. Ini bukan latihan. Mereka meluncurkan serangan rudal besar-besaran, teriak seorang operator, suaranya gemetar. Sistem pertahanan Israel segera merespons. Rudal-rudal pencegat Iron Dome dan Arrow meluncur ke langit, meninggalkan jejak asap putih di belakangnya. Mereka menargetkan proyektil-proyektil musuh satu persatu. Di layar komando, titik-titik cahaya yang mewakili rudal pencegat bertemu dengan titik-titik yang mewakili rudal Iran. Setiap pertempuran mini di udara ditandai dengan kilatan cahaya yang menembus kegelapan malam. Namun, jumlah rudal yang diluncurkan Iran jauh lebih besar dari perkiraan intelijen manapun.
Serangan itu bukan hanya serangan tunggal, itu adalah rentetan rudal yang dirancang untuk membanjiri sistem pertahanan Israel. Di tengah langit malam yang dipenuhi ledakan, sebagian besar rudal Iran berhasil dihancurkan, namun beberapa di antaranya berhasil lolos. Mereka menukik tajam ke arah target mereka. Salah satu rudal, yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghindari serpihan-serpihan dari rudal yang telah dihancurkan. Rudal itu bukan rudal biasa, ini adalah rudal balistik canggih, salah satu yang terbaru dari gudang senjata Iran. Rudal ini memiliki hulu ledak yang sangat kuat dan akurasi yang presisi, dirancang untuk menembus pertahanan apapun. Pada pukul 23, sebuah ledakan dahsyat mengguncang tanah sejauh bermil-mil. Langit di atas gurun Negev, di selatan Israel, tiba-tiba terang benderang. Kilatan cahaya oranye dan merah menyebar ke segala arah, diikuti oleh gelombang kejut yang meruntuhkan bangunan-bangunan kecil dan memecahkan kaca jendela di permukiman terdekat. Asap tebal, seperti awan jamur yang kecil, naik ke udara, menutupi bintang-bintang di atasnya. Ledakan itu terjadi tepat di jantung sebuah pabrik senjata rahasia di dekat Dimona. Pabrik ini bukan sekadar fasilitas produksi, ia adalah salah satu pilar utama industri pertahanan Israel. Di dalamnya, ribuan unit amunisi, rudal, dan senjata canggih disimpan dan dirakit. Rudal Iran telah menghantamnya dengan presisi yang menakutkan, membuktikan bahwa intelijen Iran sangatlah akurat. Mereka tahu persis di mana harus menyerang untuk menimbulkan kerugian maksimum. Kekacauan segera melanda. Sirene-sirene darurat meraung-raung di seluruh wilayah. Kendaraan-kendaraan militer bergegas menuju lokasi, diikuti oleh tim medis dan pemadam kebakaran. Mereka tiba di tempat kejadian untuk menemukan pemandangan yang mengerikan. Pabrik yang dulunya merupakan benteng pertahanan kini hanya tinggal puing-puing yang terbakar. Api yang menyala-nyala menjilat-jilat ke langit, diwarnai dengan ledakan-ledakan kecil dari amunisi yang tersisa. Respon darurat pasukan Israel sangat cepat. Unit-unit khusus segera dikerahkan untuk mengendalikan api dan mencari korban yang selamat. Namun, api yang berkobar begitu besar sehingga sulit untuk didekati. Komandan militer di lapangan, Kolonel Eitan Dahan, berteriak melalui radionya, "Kita harus memadamkan api ini sekarang. Kita tidak tahu berapa banyak amunisi yang masih tersisa. Setiap detik ada risiko ledakan susulan." Di ruang komando pusat, keheningan mencekam. Para jenderal dan staf militer terpaku pada layar monitor, menyaksikan pemandangan kehancuran. Mereka telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan serangan balasan, namun skala dan presisinya jauh melampaui imajinasi mereka. Iran tidak hanya membalas, mereka telah melancarkan serangan strategis yang melumpuhkan. Perdana Menteri Levin segera mengadakan konferensi pers mendadak. Wajahnya yang biasanya tegas kini tampak tegang dan pucat. Malam ini, ia memulai dengan suara yang bergetar, "Musuh-musuh kita telah melakukan tindakan pengecut. Mereka telah menyerang jantung pertahanan kita. Namun, mereka akan membayar mahal untuk perbuatan ini. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan membalas dengan kekuatan yang tidak pernah mereka bayangkan." Kata-kata Levin mengakhiri malam yang mencekam. Namun, di balik kata-kata itu, terdapat kekhawatiran yang mendalam. Serangan ini telah mengungkap kerentanan yang tidak pernah mereka duga. Iran tidak hanya menyerang infrastruktur militer, tetapi juga melukai kebanggaan dan rasa aman rakyat Israel. Dalam kekacauan dan api yang menyala, pertanyaan-pertanyaan sulit mulai muncul. Bagaimana rudal Iran bisa menembus pertahanan berlapis Israel? Seberapa akurat intelijen Iran? Dan yang paling penting, seberapa siapkah Israel untuk perang habis-habisan yang tampaknya sudah di depan mata? Malam itu, di gurun yang terbakar, titik-titik api terlihat dari kejauhan, seperti luka yang menganga di tubuh bangsa Israel. Dan dunia menyaksikan, menahan napas, tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang penuh darah dan kehancuran. Pagi setelah serangan rudal Iran, kabut tebal menyelimuti gurun Negev. Namun, kabut itu bukan fenomena alam biasa. Itu adalah asap tebal yang membumbung dari puing-puing pabrik senjata yang hancur, sebuah lokasi yang kini menjadi saksi bisu dari kehancuran yang tak terbayangkan. Tim-tim investigasi militer tiba di lokasi saat fajar, wajah-wajah mereka tegang dan serius. Mereka mengenakan pakaian pelindung dan masker,
berjalan di antara sisa-sisa logam yang terbakar dan beton yang runtuh. Pabrik yang diserang, yang dikenal dengan nama Sandi, Proyek Horizon, adalah salah satu fasilitas paling vital dalam rantai pasokan militer Israel. Lokasinya yang terpencil dan rahasia menjadikannya target yang sulit, dan kerahasiaannya dijaga ketat selama puluhan tahun. Di sana, para insinyur dan teknisi terkemuka Israel merakit dan memproduksi amunisi untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome, rudal anti-tank Spike, dan berbagai jenis persenjataan presisi lainnya yang menjadi tulang punggung kekuatan militer Israel. Pabrik ini bukan hanya gudang, itu adalah jantung industri pertahanan Israel, sumber dari kekuatan dan keunggulan teknologi mereka. Laporan awal yang diterima oleh markas besar IDF sangat mengerikan. Diperkirakan bahwa 1 juta unit persenjataan, mulai dari amunisi artileri hingga rudal-rudal canggih, telah hancur total dalam ledakan. Estimasi kerugian finansialnya mencapai puluhan miliar dolar, namun dampak strategisnya jauh lebih besar. Ini bukan sekadar kerugian finansial, kata Jenderal Eitan Dahan, yang sekarang bertindak sebagai komandan investigasi di lokasi. Ia berbicara di depan timnya, suaranya dipenuhi amarah yang tersembunyi. Ini adalah pukulan telak terhadap kemampuan tempur kita. Mereka tidak hanya menghancurkan persenjataan kita, mereka melumpuhkan logistik militer kita. Dalam kondisi perang, kita hanya bisa bertahan selama persediaan kita masih ada. Dan sekarang, persediaan itu telah musnah. Di ruang operasi, sebuah peta digital besar menampilkan status logistik IDF. Titik-titik hijau yang menandakan amunisi dan persenjataan kini berubah menjadi merah. Laporan-laporan dari unit-unit di lapangan mulai berdatangan, mengeluh tentang kurangnya amunisi cadangan. Resimen artileri yang berpatroli di perbatasan utara harus menghemat tembakan. Unit-unit lapis baja terpaksa mengurangi latihan menembak. Bahkan sistem pertahanan rudal yang masih utuh pun tidak lagi memiliki rudal pencegat yang cukup untuk menghadapi serangan besar berikutnya. Di balik layar, pejabat-pejabat Israel berupaya mengatasi krisis ini. Mereka segera menghubungi sekutu-sekutu mereka, terutama Amerika Serikat, untuk meminta bantuan mendesak. Namun, proses pengiriman dan logistik membutuhkan waktu, dan waktu adalah komoditas paling berharga dalam situasi ini. Setiap jam yang berlalu, kerentanan Israel semakin besar. Jika Iran melancarkan serangan kedua, kemampuan Israel untuk membalas atau bertahan akan sangat terbatas. Dampak dari kehancuran ini melampaui medan perang. Serangan ini juga merusak moral pasukan. Para prajurit yang selama ini merasa tak terkalahkan dan terlindungi oleh teknologi canggih Israel kini merasa rapuh. Mereka menyadari bahwa musuh mereka tidak hanya berani, tetapi juga cerdas dan akurat. Serangan itu tidak hanya menghancurkan pabrik, tetapi juga menghancurkan mitos tentang superioritas militer Israel yang tak tergoyahkan. Kami selalu percaya bahwa kami selangkah di depan, ucap seorang tentara muda kepada rekannya saat mereka membersihkan puing-puing. Tapi serangan ini membuktikan bahwa mereka bisa menjangkau kami. Mereka tahu kelemahan kami, dan mereka tidak ragu untuk menyerang. Di forum internasional, berita tentang kehancuran pabrik senjata ini menyebar dengan cepat. Analis-analis militer di seluruh dunia terkejut dengan keakuratan dan skala serangan Iran. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin intelijen Iran begitu tepat? Sebuah teori mulai beredar bahwa serangan itu mungkin dibantu oleh jaringan mata-mata internal yang telah beroperasi di Israel selama bertahun-tahun, atau bahwa Iran berhasil meretas sistem keamanan Israel untuk mendapatkan data yang sangat sensitif. Namun, bagi Israel, pertanyaan tentang bagaimana bukanlah hal yang paling penting saat ini. Yang lebih mendesak adalah pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan gudang senjata utama mereka hancur, mereka harus membuat keputusan yang sangat sulit. Apakah mereka akan menyerang balik Iran dengan segala yang mereka miliki, meskipun risiko kehabisan amunisi sangat tinggi? Atau apakah mereka akan menahan diri, mencoba membangun kembali persediaan mereka, dan menerima pukulan ini tanpa membalas? Di ruang rapat darurat di Yerusalem, para pemimpin militer dan politik Israel duduk dengan wajah muram. Layar lebar di depan mereka menampilkan foto-foto kehancuran dari proyek Horizon. Perdana Menteri Levin menatap layar itu dengan ekspresi putus asa. Ia tahu, bangsa ini berada di ambang keputusan yang paling sulit dalam sejarahnya.
Mereka kini berada di titik nol, sebuah tempat di mana kekuatan mereka telah dilucuti, dan mereka harus menemukan cara untuk bangkit kembali sebelum musuh-musuh mereka mengambil kesempatan ini untuk menyerang sekali lagi. Malam yang hancur telah berakhir, tetapi fajar yang penuh tantangan baru saja dimulai. Berita tentang serangan rudal Iran dan kehancuran total pabrik senjata Israel menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan kilat. Di ibu kota negara adidaya, para pemimpin dunia dikejutkan dari tidur mereka untuk menerima laporan intelijen yang mendesak. Malam yang mencekam di Timur Tengah telah memicu kepanikan global. Pertanyaan yang ada di benak setiap pemimpin adalah sama, apa yang akan terjadi selanjutnya? Di Gedung Putih, Washington DC, Presiden AS segera mengadakan pertemuan darurat dengan para penasihat keamanan nasionalnya. Lampu di ruang situasi menyala hingga dini hari. Presiden, dengan wajah tegam, membaca laporan tentang skala kehancuran. Iran telah melewati batas, katanya dengan suara berat. Ini bukan lagi soal proksi. Ini adalah serangan langsung terhadap sekutu utama kita. Kita harus bereaksi. Namun, reaksi yang tepat tidaklah sederhana. Ada tekanan dari sayap kanan untuk segera melancarkan serangan balasan terhadap Iran. Namun, para penasihat militer memperingatkan bahwa langkah itu bisa memicu perang habis-habisan di Timur Tengah, sebuah konflik yang dapat menyeret AS ke dalam kekacauan yang tak ada habisnya. Akhirnya, AS memilih jalur yang lebih hati-hati. Dalam sebuah pidato di pagi hari, Presiden AS menyatakan dukungan penuh untuk hak Israel membela diri, namun pada saat yang sama, ia menyerukan ketenangan dan menahan diri. Kami berdiri bahu-membahu dengan rakyat Israel, katanya, tetapi kami juga mendesak semua pihak untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Kami sedang bekerja di balik layar untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi diplomatik. Sementara itu, di Moskow, Rusia mengambil sikap yang sangat berbeda. Menteri Luar Negeri Rusia mengadakan konferensi pers mendadak, menuduh Israel sebagai penyebab ketegangan ini. Israel yang memprovokasi Iran dengan pengerahan pasukan mereka yang tidak bertanggung jawab, katanya. Apa yang terjadi adalah konsekuensi yang tidak terhindarkan dari tindakan mereka. Kami mendesak kedua belah pihak untuk segera menghentikan semua operasi militer dan kembali ke perundingan. Sikap ini menunjukkan posisi strategis Rusia yang selalu ingin menunjukkan kekuatannya sebagai pemain utama di Timur Tengah, yang bisa menjadi penyeimbang kekuatan AS dan sekutunya. Di Brussels, Uni Eropa, UE, juga bereaksi dengan penuh kekhawatiran. Komisi Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan deeskalasi segera. Josep Borrell, perwakilan tinggi UE untuk urusan luar negeri, mengadakan pertemuan dengan para duta besar dari negara-negara anggota, menekankan bahwa situasi di Timur Tengah sangat genting. Ia mengusulkan agar UE mengirimkan utusan khusus untuk memediasi antara Israel dan Iran, dengan tujuan untuk mencegah konflik yang lebih luas. Di Asia, Tiongkok juga menyuarakan kekhawatiran yang mendalam. Mereka menyatakan bahwa setiap konflik di Timur Tengah akan mengganggu jalur pasokan energi global, yang akan berdampak buruk pada perekonomian dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mendesak semua pihak untuk mempertimbangkan kepentingan jangka panjang kawasan dan dunia. Di tengah badai diplomatik ini, Iran tetap teguh dalam pendiriannya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Hassan Al-Sadegh, mengadakan konferensi pers di Teheran. Ia dengan lantang membela serangan rudal itu sebagai tindakan yang sah. Ini bukan agresi, katanya dengan nada menantang. Ini adalah tindakan pencegahan dan pertahanan diri. Israel telah mengancam kami secara terbuka dan menempatkan pasukan mereka di perbatasan kami. Mereka harus tahu bahwa setiap ancaman terhadap Iran akan dibalas dengan kekuatan yang sama. Kami tidak mencari perang, tetapi kami siap untuk berperang demi mempertahankan kedaulatan kami. Narasi Iran mendapatkan dukungan dari negara-negara sekutu mereka, seperti Suriah dan Hizbullah. Mereka memuji Iran atas keberaniannya dan mengancam akan bergabung dalam konflik jika Israel membalas. Mereka juga memanfaatkan media sosial dan media-media yang dikendalikan oleh negara untuk menyebarkan propaganda yang menggambarkan serangan itu sebagai kemenangan besar dan pukulan terhadap arogan Zionis. Sementara itu, di PBB, ketegangan memuncak. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat.
Perwakilan Israel menuntut agar PBB mengutuk serangan Iran dan menjatuhkan sanksi baru. Serangan ini adalah tindakan terorisme negara, kata Duta Besar Israel. Dunia tidak bisa berdiam diri saat negara yang secara terbuka mengancam akan menghancurkan negara anggota PBB dibiarkan lolos begitu saja. Namun, perwakilan Iran membantah tuduhan itu. Israel adalah provokator, katanya, yang telah berulang kali melanggar kedaulatan kami dan membunuh warga negara kami. Tindakan kami adalah respons yang sah di bawah hukum internasional. Pertemuan itu berakhir tanpa kesimpulan yang jelas. Dengan AS dan sekutunya di satu sisi, dan Rusia serta Tiongkok yang lebih bersimpati pada Iran di sisi lain, Dewan tidak dapat mencapai kesepakatan. Namun, satu hal yang pasti, dunia telah terbagi. Peristiwa ini bukan lagi sekadar konflik regional. Ini adalah krisis global yang dapat mengubah tatanan geopolitik dunia. Di luar ruang-ruang konferensi yang megah, kecemasan publik semakin meningkat. Harga minyak mentah melonjak, pasar saham di seluruh dunia jatuh, dan maskapai penerbangan mulai membatalkan penerbangan ke Timur Tengah. Warga sipil di seluruh dunia merasa bahwa mereka sedang menyaksikan drama yang mengerikan, sebuah drama yang dapat berakhir dengan bencana. Dunia telah merespons, tetapi pertanyaan besarnya tetap ada. Apakah respons ini cukup untuk menghentikan jalan menuju kehancuran? Dan apakah kata-kata diplomatik dapat mengalahkan naluri untuk membalas dendam? Jawabannya masih belum jelas. Serangan rudal Iran telah menciptakan riak yang meluas melampaui kehancuran fisik. Pagi itu, di markas besar IDF, analisis kerusakan yang paling mengkhawatirkan bukanlah tentang hilangnya persenjataan, melainkan tentang dampak psikologis yang mendalam pada pasukan. Prajurit-prajurit Israel, yang selama ini dibesarkan dengan keyakinan akan superioritas teknologi dan intelijen militer mereka, kini merasa terguncang. Moral pasukan anjlok drastis. Seorang perwira senior, Kolonel Amir Cohen, berbicara dalam sebuah pertemuan tertutup. Kami selalu mengira sistem pertahanan kami tidak tertembus. Kami mengira kami tahu segalanya tentang kemampuan musuh. Serangan ini membuktikan kita salah di kedua hal itu. Prajurit di lapangan kehilangan kepercayaan. Mereka tidak lagi merasa aman di balik perisai teknologi kita. Rasa ketidakpastian ini menyebar cepat. Video-video amatir yang diambil oleh warga sipil saat ledakan pabrik senjata beredar luas di media sosial. Video-video ini, yang menunjukkan kobaran api dan asap membumbung ke langit, menjadi simbol kerentanan baru Israel. Di barak-barak militer, para prajurit berdiskusi dengan nada pesimis. Mereka bertanya-tanya, jika jantung industri militer mereka bisa dihancurkan begitu mudah, apa yang bisa mencegah serangan serupa terhadap kota-kota mereka? Dampak serangan itu juga memicu ketegangan di wilayah perbatasan Israel. Proksi-proksi Iran, terutama Hizbullah di Lebanon, merasa mendapat angin segar. Selama ini, mereka bergerak dengan hati-hati, takut akan balasan Israel yang mematikan. Namun, serangan rudal Iran telah mengubah dinamika kekuatan. Hizbullah segera meningkatkan patroli mereka di perbatasan, dan laporan intelijen menunjukkan bahwa mereka sedang memindahkan roket-roket mereka ke posisi-posisi peluncuran. Para pemimpin Hizbullah mengeluarkan pernyataan yang mengancam, mengklaim bahwa mereka siap untuk melancarkan serangan terhadap Israel jika diperlukan. Di perbatasan dengan Suriah, milisi-milisi pro-Iran juga meningkatkan aktivitas mereka. Mereka memperkuat basis-basis mereka dan melakukan manuver kecil untuk menguji reaksi pasukan Israel. Israel dipaksa untuk mengalihkan sumber daya militer dari perbatasan utara yang genting ke perbatasan timur untuk mencegah serangan kejutan. Beban ganda ini menempatkan IDF dalam posisi yang sangat sulit. Yang lebih mengejutkan adalah perubahan sikap negara-negara tetangga. Negara-negara Arab yang selama ini diam-diam atau terang-terangan bersekutu dengan Israel, terutama setelah kesepakatan Abraham, mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. Arab Saudi, yang selama ini melihat Iran sebagai musuh bebuyutan, memilih untuk bersikap hati-hati. Meskipun tidak secara terbuka mengutuk Israel, pernyataan resmi mereka tidak lagi sehangat biasanya. Mereka prihatin bahwa eskalasi konflik akan mengganggu stabilitas kawasan dan mengancam kepentingan ekonomi mereka, terutama terkait ekspor minyak. Kita berada di persimpangan jalan, kata seorang analis politik Arab yang berbasis di Riyadh. Selama ini,
Israel adalah jaminan keamanan kita terhadap Iran. Tapi jika Israel tidak bisa melindungi diri sendiri, apalagi melindungi kita? Ada desas-desus bahwa para pemimpin kita sedang mengevaluasi kembali aliansi kita. Kita tidak ingin terseret ke dalam perang proksi yang dapat menghancurkan wilayah kita. Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang merupakan penandatangan kesepakatan Abraham, juga menahan diri. Mereka mengeluarkan pernyataan yang sangat hati-hati, menyerukan dialog dan deeskalasi. Sikap mereka yang mendingin mengirimkan pesan jelas ke Yerusalem. Dukungan mereka bukanlah cek kosong, dan mereka tidak akan mendukung Israel jika tindakan Israel dapat membahayakan stabilitas regional. Di balik layar, Iran menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat posisinya di kawasan. Jenderal Qasem Soleimani, jika dia masih hidup, atau penerusnya, dilaporkan mengadakan pertemuan rahasia dengan para pemimpin milisi di Lebanon, Irak, dan Yaman. Ia memanfaatkan momentum kemenangan moral ini untuk menggalang dukungan dan mengkonsolidasikan pengaruh Iran. Sekarang adalah waktu kita, kata seorang komandan Garda Revolusi Iran dalam sebuah siaran radio. Kita telah menunjukkan bahwa musuh kita tidak tak terkalahkan. Kita telah menempatkan mereka dalam posisi bertahan. Sekarang kita harus mendorong keuntungan ini dan menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa era dominasi Israel telah berakhir. Bagi Israel, efek domino ini sangat berbahaya. Mereka tidak hanya harus menghadapi ancaman militer dari Iran, tetapi juga harus berhadapan dengan hilangnya kepercayaan dari sekutu-sekutu mereka dan meningkatnya keberanian dari musuh-musuh regional mereka. Posisi mereka di Timur Tengah, yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, kini berada di ambang kehancuran. Malam itu, di Yerusalem, Perdana Menteri Benyamin Levin mengadakan pertemuan lagi dengan para penasihat utamanya. Wajahnya tampak lelah, namun matanya memancarkan tekad yang kuat. Ia tahu, Israel tidak bisa hanya diam. Mereka harus membalas, bukan hanya untuk memulihkan kerusakan fisik, tetapi juga untuk memulihkan moral pasukan, mendapatkan kembali kepercayaan sekutu, dan menunjukkan kepada Iran dan dunia bahwa mereka tidak akan mundur. Namun, pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana mereka bisa melakukan itu, ketika musuh mereka sudah menunjukkan bahwa mereka tahu persis kemana harus menyerang? Di era modern, perang tidak lagi terbatas pada medan pertempuran fisik. Pertempuran sesungguhnya kini berlangsung di dunia digital, di mana narasi, propaganda, dan disinformasi menjadi senjata yang jauh lebih kuat daripada rudal atau tank. Setelah serangan rudal Iran, dunia menyaksikan meledaknya perang informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua belah pihak, Israel dan Iran, melancarkan operasi besar-besaran untuk mengendalikan narasi di media internasional dan media sosial. Di Yerusalem, sebuah ruangan rahasia di dalam markas besar IDF, yang dikenal sebagai Unit 8200, menjadi pusat dari operasi ini. Para analis, ahli siber, dan pakar komunikasi bekerja sepanjang waktu. Mereka memantau percakapan global, menganalisis sentimen publik, dan meluncurkan kampanye media yang dirancang untuk memenangkan hati dan pikiran dunia. Narasi Israel berfokus pada peran mereka sebagai korban agresi yang tidak beralasan. Mereka mempublikasikan video-video beresolusi tinggi dari puing-puing pabrik senjata yang hancur, foto-foto tentara yang terluka, dan wawancara dengan para pejabat yang menuntut keadilan. Ini adalah tindakan terorisme negara, kata juru bicara militer Israel dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan di seluruh dunia. Kami adalah korban serangan yang tidak beralasan. Dunia harus berdiri bersama kami melawan rezim radikal di Teheran. Kampanye Israel juga menyoroti ancaman yang lebih besar yang ditimbulkan oleh Iran. Mereka merilis dokumen-dokumen intelijen yang diklaim menunjukkan rencana Iran untuk menyerang target-target sipil di Israel. Mereka menggunakan data ini untuk membenarkan tindakan apapun yang akan mereka ambil di masa depan. Di media sosial, influencer-influencer pro-Israel membanjiri Twitter, Facebook, dan Instagram dengan tagar-tagar seperti Stand with Israel dan Iranisa Terrorsate, yang dirancang untuk membangun simpati dan dukungan. Namun, Iran tidak tinggal diam. Di Teheran, Garda Revolusi Islam mengaktifkan unit media siber mereka yang sangat canggih. Mereka juga meluncurkan kampanye narasi tandingan yang berfokus pada keberanian dan martabat Iran.
Mereka mengklaim bahwa serangan rudal itu adalah respons yang sah terhadap provokasi dan ancaman Israel. Mereka mempromosikan citra Iran sebagai bangsa yang kuat yang berani melawan tirani Zionis. Media-media yang dikendalikan oleh negara Iran, seperti Press TV dan Fars News Agency, memutar video-video dramatis yang menggambarkan rudal-rudal mereka sebagai peluru keadilan. Juru bicara Iran menuduh Israel memutarbalikkan fakta dan mengabaikan provokasi mereka sendiri. Mereka menuduh kami sebagai agresor, kata seorang juru bicara pemerintah Iran, padahal mereka adalah yang pertama kali mengancam kami dan mengerahkan pasukan mereka di perbatasan kami. Serangan kami hanyalah tindakan defensif. Di media sosial, pasukan siber Iran menyebarkan tagar seperti Iran Strong dan End Israeli Aggression. Mereka juga membanjiri platform dengan disinformasi dan propaganda yang bertujuan untuk membingungkan publik. Mereka memposting video lama dari konflik lain, mengklaim bahwa itu adalah bukti kehancuran yang lebih besar di Israel. Mereka menciptakan akun-akun palsu untuk menyebarkan teori konspirasi, seperti klaim bahwa Israel sengaja membiarkan pabrik itu dihancurkan untuk mendapatkan simpati global. Di tengah semua ini, masyarakat global menjadi korban. Dengan begitu banyak informasi yang bertentangan, sulit bagi publik untuk mengetahui apa yang harus dipercaya. Wartawan-wartawan veteran berjuang untuk memverifikasi fakta di lapangan, karena kedua belah pihak membatasi akses dan menyajikan informasi yang selektif. Sebuah survei daring yang dilakukan oleh sebuah lembaga riset global menunjukkan bahwa polarisasi publik sangat tajam. Orang-orang di AS dan Eropa Barat cenderung lebih bersimpati pada Israel, sementara orang-orang di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Amerika Latin cenderung lebih bersimpati pada Iran atau memilih untuk tidak berpihak sama sekali. Perang informasi telah berhasil memecah belah publik global menjadi kubu-kubu yang berlawanan. Di dalam forum-forum internasional seperti PBB, perang narasi ini juga dimainkan secara terbuka. Duta besar Israel dan Iran saling tuding di depan mikrofon, dengan masing-masing pihak menyajikan versinya sendiri tentang kebenaran. Debat-debat ini seringkali berakhir dengan tuduhan palsu dan retorika yang penuh kebencian, tanpa menghasilkan kemajuan diplomasi yang berarti. Perang informasi ini memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar membentuk opini publik. Ia mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Para pemimpin dunia, yang harus merespons krisis ini, seringkali terpengaruh oleh narasi yang paling dominan di negara mereka. Media sosial, dengan algoritmanya yang memihak, semakin memperkuat keyakinan yang sudah ada, membuat dialog yang konstruktif hampir mustahil. Di balik layar, baik Israel maupun Iran menyadari bahwa perang ini tidak akan dimenangkan hanya dengan senjata. Memenangkan perang informasi akan menentukan siapa yang akan mendapatkan dukungan politik dan finansial dari komunitas internasional, dan siapa yang akan dianggap sebagai pahlawan atau penjahat. Dalam pertempuran untuk memperebutkan narasi, kebenaran menjadi korban pertama. Dan di dunia yang dipenuhi dengan disinformasi, keraguan publik adalah senjata yang paling mematikan. Setelah serangan rudal Iran, Israel dihadapkan pada satu pertanyaan yang paling sulit dalam sejarahnya, menyerang balik atau menahan diri? Di ruang rapat bawah tanah di Yerusalem, suasana terasa mencekam. Meja bundar yang biasanya dipenuhi debat sengit kini diselimuti keheningan. Di satu sisi, para pemimpin militer yang haus akan pembalasan. Mereka berpendapat bahwa jika Israel tidak membalas, Iran akan melihatnya sebagai kelemahan, dan hal itu akan memicu serangan-serangan yang lebih berani di masa depan. Jika kita tidak membalas, kita akan kehilangan segalanya, kata Jenderal Eitan Dahan, yang baru saja kembali dari lokasi pabrik yang hancur. Wajahnya yang tegang dan matanya yang merah menunjukkan betapa lelahnya ia. Moral pasukan kita sudah hancur. Sekutu-sekutu kita mulai meragukan kita. Jika kita tidak menunjukkan bahwa kita masih kuat, bahwa kita masih bisa melawan, Iran akan menginjak-injak kita. Namun, di sisi lain, ada faksi yang lebih berhati-hati. Para politisi dan diplomat menyarankan agar Israel memilih jalur diplomasi. Mereka berpendapat bahwa serangan balasan akan memicu perang skala penuh, yang dapat menghancurkan Israel dan seluruh kawasan. Kita tidak bisa membiarkan amarah mengendalikan kita, kata seorang menteri kabinet. Kita harus memikirkan konsekuensi jangka panjang.
Perang dengan Iran akan menelan biaya jutaan nyawa dan menghancurkan perekonomian kita. Bukankah lebih baik kita membangun kembali pertahanan kita dan mencari dukungan internasional? Perdana Menteri Benyamin Levin mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Ia tahu, setiap pilihan memiliki risiko yang sangat besar. Membalas akan membawa mereka ke dalam perang yang tidak pasti, tetapi menahan diri akan membuat mereka tampak lemah di mata musuh dan sekutu. Pada akhirnya, ia mengambil keputusan yang berani namun penuh perhitungan. Israel akan membalas, tetapi bukan dengan cara konvensional. Keputusan itu adalah titik balik dalam konflik. Rencana yang disiapkan oleh IDF bukanlah serangan rudal atau serangan udara skala besar. Sebaliknya, mereka akan melancarkan operasi militer rahasia yang dirancang untuk melumpuhkan jaringan intelijen Iran dan mengganggu kemampuan mereka untuk melancarkan serangan di masa depan. Operasi ini diberi nama sandi, mata di kegelapan. Di seluruh Israel, unit-unit khusus yang paling elit, seperti Sayeret Matkal dan Shayetet 13, mulai bergerak. Mereka tidak akan menyerang pangkalan militer atau instalasi nuklir Iran. Target mereka jauh lebih halus dan lebih mematikan. Mereka akan memburu para pejabat intelijen Iran, para ilmuwan nuklir, dan komandan-komandan garda revolusi yang bertanggung jawab atas serangan itu. Tujuan mereka bukan untuk membunuh secara massal, melainkan untuk menciptakan kekacauan di dalam struktur kekuasaan Iran, sehingga Teheran akan terlalu sibuk dengan masalah internal mereka sendiri untuk fokus pada Israel. Laporan-laporan intelijen yang bocor menunjukkan bahwa Israel mulai menargetkan jaringan intelijen Iran. Dalam hitungan jam setelah keputusan diambil, sebuah serangan siber canggih dilancarkan terhadap pusat komando militer Iran. Serangan ini tidak merusak infrastruktur fisik, tetapi mengacaukan sistem komunikasi mereka, membuat para komandan tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Pada saat yang sama, di kota-kota di seluruh Iran, para agen Mossad yang menyamar mulai beroperasi. Sebuah ledakan misterius terjadi di sebuah pabrik rudal di Teheran. Sebuah insiden kecelakaan helikopter menewaskan seorang jenderal garda revolusi yang bertanggung jawab atas program drone Iran. Masing-masing insiden ini, jika dilihat sendiri, tampak seperti kecelakaan atau kebetulan. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, mereka membentuk pola yang jelas. Israel sedang membalas, tetapi dengan cara yang tidak bisa dibuktikan secara langsung. Mereka menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan Iran terhadap mereka selama bertahun-tahun, perang bayangan. Di mata dunia, Israel tetap terlihat sebagai korban yang menahan diri. Mereka tidak secara terbuka mengklaim tanggung jawab atas insiden-insiden tersebut. Di PBB, Duta Besar Israel terus menuntut keadilan, sementara Mossad bekerja di balik layar, menanamkan benih-benih kekacauan di Iran. Namun, di Teheran, para pemimpin Iran tidak bodoh. Mereka tahu persis siapa yang bertanggung jawab. Mereka menyadari bahwa metode perang Israel telah berubah. Mereka tidak lagi hanya menghadapi serangan udara konvensional, tetapi juga menghadapi musuh yang licik dan tidak terduga, yang mampu menyerang mereka dari dalam. Para pemimpin Iran berada dalam dilema yang sama dengan yang dihadapi Israel. Bagaimana mereka bisa membalas ketika musuh mereka beroperasi dalam kegelapan? Balasan yang dinanti-nanti telah tiba. Namun, itu bukan balasan yang diharapkan oleh siapapun. Itu adalah balasan yang lebih dingin, lebih mematikan, dan jauh lebih berbahaya daripada rudal apapun. Israel telah memasuki babak baru dalam konflik mereka, di mana pertempuran tidak lagi dimenangkan di medan perang yang terbuka, melainkan di balik layar, dalam kegelapan intelijen dan sabotase. Dunia menunggu dengan napas tertahan untuk melihat apakah balasan rahasia ini akan mengakhiri konflik atau justru akan membawanya ke kehancuran yang tak terhindarkan. Setelah balasan rahasia Israel, ketenangan yang menyesatkan menyelimuti Timur Tengah. Namun, ketenangan itu hanyalah permukaan dari badai yang sedang mengamuk. Kedua negara, Israel dan Iran, kini terlibat dalam duel yang tidak terlihat oleh mata telanjang, sebuah pertempuran yang dimainkan di ranah digital dan bayangan intelijen. Ketegangan memuncak, dan setiap hari yang berlalu membawa dunia semakin dekat ke jurang perang terbuka. Di Israel, sementara pemerintah berusaha menunjukkan bahwa semuanya terkendali, ada ketakutan yang tak terucapkan di balik layar. Para perwira intelijen memantau setiap sinyal dari Iran.
Mereka tahu bahwa setiap serangan siber yang mereka luncurkan akan dibalas, dan setiap agen yang mereka kirim ke Teheran dapat ditemukan. Ketakutan itu terbukti benar. Dalam waktu seminggu, sebuah serangan siber besar-besaran melumpuhkan sebagian besar jaringan listrik di selatan Israel. Lampu-lampu kota padam, sinyal komunikasi terputus, dan kekacauan melanda. Serangan itu tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi pesannya sangat jelas. Iran juga mampu menyerang dengan cara yang tidak konvensional. Di Iran, situasinya tidak lebih baik. Setelah serangkaian insiden misterius yang menewaskan para perwira militer senior dan sabotase di fasilitas industri, pemerintah Iran menuduh Mossad melakukan pembunuhan. Mereka meluncurkan operasi pembersihan besar-besaran di dalam negeri, menangkap puluhan orang yang dicurigai sebagai mata-mata Israel. Ketakutan dan paranoia menyebar di antara para pemimpin Iran. Mereka tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, atau di mana musuh mereka akan menyerang selanjutnya. Kekacauan yang terjadi di kedua negara ini tidak luput dari perhatian dunia. Negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, Rusia, dan Uni Eropa, meningkatkan upaya mereka untuk mencegah pecahnya perang skala besar. Di Washington DC, para diplomat AS bekerja keras untuk mengadakan pembicaraan rahasia dengan pejabat-pejabat Israel, mendesak mereka untuk menghentikan serangan rahasia mereka. Anda harus mengerti, kata seorang diplomat senior AS kepada mitranya dari Israel, setiap serangan yang Anda luncurkan, Iran akan membalas. Dan cepat atau lambat, salah satu serangan itu akan meleset, dan kita semua akan terlibat dalam perang yang tak bisa dihindari. Pada saat yang sama, Rusia dan Tiongkok juga berupaya membujuk Iran. Mereka tidak ingin konflik di Timur Tengah mengganggu kepentingan ekonomi dan geopolitik mereka. Utusan khusus dari Moskow dan Beijing dikirim ke Teheran untuk bertemu dengan para pemimpin Iran. Mereka menawarkan janji-janji dukungan ekonomi dan teknologi, dengan imbalan bahwa Iran akan menahan diri dan tidak melancarkan serangan konvensional terhadap Israel. Namun, semua upaya ini tampaknya sia-sia. Kedua belah pihak telah terperangkap dalam lingkaran setan. Balasan Israel, yang dirancang untuk mencegah, justru dianggap oleh Iran sebagai provokasi baru yang membutuhkan balasan yang lebih besar. Pada gilirannya, setiap balasan Iran akan dianggap oleh Israel sebagai justifikasi untuk melancarkan serangan yang lebih mematikan. Jalur diplomasi telah gagal, dan negosiasi di balik layar tampaknya tidak membuahkan hasil. Dampak dari semua ini mulai dirasakan oleh warga sipil. Di kedua negara, masyarakat berada dalam ketakutan. Di Israel, latihan-latihan pertahanan sipil ditingkatkan. Warga sipil berbondong-bondong membeli masker gas dan perbekalan darurat, takut akan serangan rudal kimia atau biologi. Di kota-kota seperti Tel Aviv dan Haifa, sirene uji coba yang biasanya diabaikan kini memicu kepanikan massal. Di Iran, situasinya tidak jauh berbeda. Meskipun media yang dikendalikan oleh pemerintah berusaha menenangkan publik, desas-desus tentang operasi rahasia Israel menyebar dengan cepat. Protes anti-pemerintah, yang biasanya diredam dengan cepat, kini bermunculan, menuntut agar pemerintah fokus pada kebutuhan rakyat daripada terlibat dalam konflik yang berbahaya. Di perbatasan dengan negara-negara tetangga, ribuan warga sipil yang ketakutan mulai mengungsi, membawa barang-barang berharga mereka dan mencari perlindungan. Mereka takut bahwa rumah-rumah mereka akan menjadi medan pertempuran berikutnya. Kisah-kisah individu menjadi cerminan dari tragedi yang lebih besar. Seorang ayah di Teheran berusaha menyembunyikan putranya di ruang bawah tanah setiap kali ada ledakan misterius. Seorang ibu di Yerusalem tidak bisa tidur, terus-menerus memegang teleponnya, menunggu berita tentang putranya yang bertugas di unit militer. Dunia menyaksikan dengan ngeri. Para ahli politik dan militer memprediksi bahwa perang skala besar kini tidak lagi menjadi pertanyaan, jika, melainkan, kapan. Perang siber dan sabotase akan segera berubah menjadi pertempuran rudal dan serangan udara. Kedua negara, yang telah terjerat dalam spiral kebencian dan pembalasan, tidak lagi memiliki jalan keluar. Pada akhirnya, di tengah kepanikan dan kekacauan, nasib jutaan orang berada di tangan beberapa orang yang terperangkap dalam siklus dendam. Pilihan antara perdamaian dan kehancuran kini tergantung pada keputusan-keputusan yang dibuat dalam beberapa jam atau hari ke depan. Dunia telah menahan napas terlalu lama. Dan di ambang perang,
Harapan untuk perdamaian terasa semakin jauh, seperti fatamorgana di gurun yang tak berujung. Di tengah kegelapan dan kepanikan, seluruh dunia menahan napas, menunggu. Baik Israel maupun Iran berada di ambang keputusan yang menentukan. Akankah mereka memilih jalur diplomasi untuk mengakhiri spiral kekerasan yang telah mengancam untuk menelan seluruh kawasan, atau akankah mereka memilih konfrontasi yang akan memicu kehancuran yang tak terbayangkan? Nasib jutaan orang kini berada di ujung tanduk, bergantung pada pilihan strategis yang akan diambil dalam beberapa jam ke depan. Di Yerusalem, Kabinet Perang Israel mengadakan pertemuan terakhirnya. Wajah para pemimpin militer dan politik tampak lelah, namun sorotan mata mereka menunjukkan tekad yang dingin. Mereka telah menerima laporan intelijen terakhir, yang mengindikasikan bahwa Iran sedang mempersiapkan serangan rudal besar-besaran, jauh lebih besar dari yang pertama. Kali ini, targetnya bukan lagi pabrik senjata yang tersembunyi, melainkan kota-kota besar Israel. Kita punya satu kesempatan terakhir, kata Jenderal Eitan Dahan, suaranya pelan tapi tegas. Kita bisa melancarkan serangan preemptif terhadap fasilitas rudal mereka, atau kita bisa menyerah pada tekanan internasional dan menunggu. Pilihan pertama akan memicu perang habis-habisan, tapi mungkin bisa menyelamatkan nyawa jutaan warga sipil. Pilihan kedua, kita akan melihat kota-kota kita terbakar. Argumen-argumen ini beradu, menciptakan ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Beberapa menteri kabinet mendesak agar Israel bertindak, berpendapat bahwa mereka harus menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diancam. Namun, yang lain memohon agar mereka menahan diri, mengingatkan mereka pada janji-janji yang dibuat oleh AS dan Uni Eropa untuk membantu mereka jika mereka memilih jalur diplomasi. Sementara itu, di Teheran, Dewan Keamanan Nasional Iran juga mengadakan pertemuan serupa. Mereka telah menerima laporan tentang pergerakan pasukan Israel di perbatasan dan telah menyadari bahwa Israel bersiap untuk serangan balasan. Beberapa faksi Garda Revolusi mendesak agar mereka melancarkan serangan rudal segera, sebelum Israel memiliki kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Mereka pikir kita takut pada mereka, kata seorang komandan Garda Revolusi. Mari kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak takut mati. Mari kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita akan membalas setiap serangan yang mereka lancarkan dengan kekuatan yang tidak mereka bayangkan. Namun, para diplomat dan ulama yang lebih moderat memohon agar mereka bersabar. Mereka berpendapat bahwa serangan preemptif akan melukai posisi Iran di mata dunia dan memberikan justifikasi kepada Israel untuk melancarkan serangan balasan yang jauh lebih mematikan. Ada cara lain untuk menang, kata salah satu diplomat. Kita tidak harus mengorbankan bangsa kita untuk kehancuran musuh kita. Di tengah kebuntuan ini, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menjadi sangat penting. Sekretaris Jenderal PBB, yang telah bekerja tanpa henti di balik layar, mengumumkan sebuah inisiatif perdamaian mendadak. Ia menyerukan agar para pemimpin Israel dan Iran mengirimkan utusan khusus ke sebuah lokasi netral di Eropa untuk memulai negosiasi di balik layar. Ini bukan pembicaraan resmi, melainkan pertemuan informal yang dirancang untuk membangun kepercayaan dan menemukan jalan keluar dari krisis. Inisiatif ini disambut dengan skeptisisme oleh kedua belah pihak. Namun, tekanan dari negara-negara besar, terutama AS, Rusia, dan Tiongkok, yang prihatin dengan dampak ekonomi dan geopolitik dari perang, memaksa mereka untuk mempertimbangkan tawaran itu. Setelah perdebatan panjang, baik Israel maupun Iran setuju untuk mengirimkan utusan mereka. Pertemuan itu diadakan di sebuah rumah tua yang terpencil di Swiss, jauh dari sorotan media. Para utusan, yang terdiri dari diplomat veteran dan perwira intelijen yang disegani, memulai pembicaraan dengan suasana penuh kecurigaan dan ketidakpercayaan. Mereka duduk di seberang meja, dengan puluhan tahun sejarah konflik dan kebencian memisahkan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan mulai berubah. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki satu hal yang sama, ketakutan akan kehancuran yang tak terhindarkan jika perang pecah. Mereka berbicara tentang dampak kemanusiaan yang mengerikan dari perang, tentang korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan tentang kehancuran ekonomi yang akan menelan kedua negara. Mereka juga berbicara tentang bagaimana perang ini tidak akan memecahkan masalah mereka, melainkan hanya akan menciptakan lebih banyak kebencian dan lebih banyak dendam.
Pertemuan ini bukanlah akhir dari konflik. Negosiasi berjalan sangat lambat dan penuh dengan rintangan. Namun, mereka telah membuka pintu. Mereka telah menunjukkan bahwa dialog masih mungkin dilakukan, bahkan di saat yang paling gelap. Para utusan Israel dan Iran kembali ke negara mereka, membawa serta harapan yang rapuh, bahwa jalan menuju perdamaian, meskipun sulit dan panjang, masih bisa dilalui. Pada akhirnya, kisah ini berakhir dengan akhir terbuka. Tidak ada kepastian. Tidak ada jaminan bahwa negosiasi akan berhasil. Tidak ada jaminan bahwa perang akan dihindari. Namun, satu hal yang pasti, nasib kawasan ini, yang telah dihantui oleh konflik selama puluhan tahun, kini berada di ujung tombak keputusan strategis. Akankah kedua bangsa memilih jalur yang penuh dengan cahaya, atau akankah mereka jatuh ke dalam kegelapan kehancuran? Jawabannya masih menunggu, dan dunia menahan napas, berharap bahwa pilihan yang benar akan dibuat.